Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kali ini kita akan membahas tentang tabayun melawan hoax. Pesatnya penyebaran informasi yang ditunjang dengan perkembangan teknologi seakan menjadi bumerang bagi konsumen informasi itu sendiri. Di satu sisi, perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat. Namun di sisi lain, terlalu terbukanya arus informasi menjadikan media massa ternodai dengan maraknya berita hoax atau bohong. Yang akan Ibu sampaikan pada materi ini meliputi yang pertama pengertian hoax, yang kedua pembagian hoax, yang ketiga ciri-ciri berita hoax, yang keempat dampak hoax, yang kelima pandangan Islam tentang hoax dan penyebar hoax, yang keenam sikap menghadapi berita hoax, dan yang ketujuh tabayun menghadapi hoax. Kita mulai dari pengertian hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau tidak bersumber. Dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Pembagian hoax. Hoax sendiri terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama hoax purport atau hoax yang sebenarnya. Hoax dalam definisi termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tahu bahwa berita itu bohong dan bermaksud untuk menipu orang dengan beritanya. Yang kedua, judul heboh tapi berbeda dengan isi berita. Nah, kebiasaan buruk para netizen adalah hanya membaca headline berita tanpa membaca isinya. Banyak beredar artikel yang isinya benar, tetapi diberi judul yang heboh dan provokatif, yang sebenarnya tidak sama dengan isi artikelnya. Yang ketiga, berita benar dalam konteks menyesatkan. Nah, kadang-kadang ada berita benar yang sudah lama diterbitkan bisa beredar lagi di media sosial. Nah, ini membuat kesan bahwa berita itu baru terjadi dan bisa menyesatkan orang yang tidak lagi mengecek kembali tanggalnya. Itulah macam-macam hoax. Untuk mengidentifikasi sesuatu, kita harus terlebih dahulu mengenal ciri-cirinya. Demikian juga dalam mengidentifikasi berita hoax. Berita hoax biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biasanya pengirim awal hoax itu tidak diketahui identitasnya. Yang kedua, mengeksploitasi fanatisme sara. Yang ketiga, yang diduga sebagai hoax ini jika pesannya tidak mengandung 5W 1H secara lengkap, yaitu what, when, who, why, where, and how. Yang keempat, menggunakan kalimat yang provokatif sehingga mudah mempengaruhi pembacanya. Yang kelima, berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya. Dan yang keenam, diakhiri dengan himbauan agar si pembaca itu segera memforwardkannya. Nah, jika kita menemukan sebuah berita dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, kita harus waspada. Jadi jangan langsung percaya apalagi ikut menyebarkannya. Nah, berita bohong atau hoax ternyata bukan sekedar informasi saja. Di tangan sekelompok orang, hoax ini bisa menjadi ladang bisnis yang menguntungkan. Ada kelompok pembuat berita hoax yang bekerja secara profesional dan memiliki ribuan akun dalam menjalankan aksinya. Kelompok tersebut mempunyai struktur organisasi yang sangat rapi. Cara kerja mereka itu menawarkan kepada siapa saja yang membutuhkan sebaran hoax. Bisnis berita hoax ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Jadi dengan beredarnya berita hoax, masyarakat bisa kebingungan mana informasi yang bisa dipercaya. Nah, kelompok mereka beraksi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Juga mereka membuat berita dalam media online dengan bantuan akun palsu dan jaringan admin mereka yang sangat aktif.
Jadi berita hoax semakin terorganisir dan profesional. Nah, dampak dari hoax ini bisa melebar kemana-mana dengan pundi-pundi uang yang mengalir. Kelompok ini akan melakukan apa saja agar berita hoax mereka itu semakin viral. Nah, kita ini bisa menjadi penyebar berita hoax karena ketidaktahuan bahwa berita itu hoax. Jadi harus hati-hati. Sekarang dampaknya bagi penyebar, kredibilitasnya turun dan bisa membuat orang tidak mempercayainya lagi. Yang kedua, terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Hukum pidana maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Bagi korban, tentu saja nama baiknya menjadi rusak. Jadi berita hoax seringkali menjatuhkan pihak tertentu. Dengan banyaknya berita hoax, pihak yang dirugikan akan sulit untuk melakukan klarifikasi. Berita hoax juga bisa digunakan untuk mengalahkan kelompok tertentu dalam politik. Yang kedua, menimbulkan tekanan psikis atau beban mental. Jadi, yang korban itu mereka bisa merasa sedih dan malu atas berita yang menimpanya. Jadi menimbulkan beban mental. Yang ketiga, bisa menimbulkan kerugian materi. Minimal waktunya tersita dengan membaca hoax dan itu menurunkan produktivitas. Kalau bagi perusahaan itu sangat merugikan. Dampaknya bagi masyarakat. Yang pertama, bisa memicu perselisihan, keributan, serta ketidaktenangan di masyarakat. Jadi konsekuensi dari membuat dan menyebarkan berita hoax yang menyesatkan diantaranya adalah dapat membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu. Jadi menjadi pemicu perselisihan, keributan, sehingga masyarakat ini menjadi tidak tenang. Yang kedua, jika menyangkut politik dan SARA, bisa memecah belah persatuan bangsa. Jadi berita hoax ini seringkali bermuatan isu SARA. Nah, kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang profesional itu mereka bermain juga dalam tema ini. Jadi mereka bisa menyebarkan konten-konten yang bernada SARA, alhasil masyarakat akan terpecah belah karenanya. Jadi masyarakat tidak bisa membedakan isu mana yang benar dan mana yang hoax. Jadi berita hoax ini membuat fakta tidak lagi bisa dipercaya. Dengan semakin viralnya berita hoax, fakta sebenarnya malah bisa dicap sebagai berita hoax. Jadi dengan ini masyarakat jadi kebingungan tentang fakta mana yang harus dipercaya. Nah, sekarang bagaimana pandangan Islam tentang hoax? Sangat banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang kebohongan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Islam, bohong itu sama sekali tidak dibenarkan. Di antaranya ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian jujur, karena sungguh jujur itu bersama dengan kebaikan, dan keduanya berada di surga. Dan waspadalah kalian terhadap kebohongan, karena sungguh bohong itu bersama dengan kefasikan dan kemaksiatan, dan keduanya berada di dalam neraka. Selain itu juga kan ada hadis yang menyatakan tentang ciri-ciri orang munafik. Di antaranya adalah suka berbohong. Adapun balasan bagi pembohong di dunia. Yang pertama, tidak merasa tenang hatinya. Yang kedua, membuat hatinya itu berpenyakit hati. Yang ketiga, mengurangi rizki dan dapat menghapus keberkahannya. Yang keempat, dijauhi oleh malaikat. Yang kelima, dijauhi oleh orang lain. Yang keenam, terhalang dari nikmat hidayah Allah. Dan yang ketujuh, menyebabkan kefasikan. Jadi bagi pembohong, dia akan hilang kesadaran dalam dirinya bahwa kebohongan itu telah menjadi tabiatnya.
Dia terus-menerus melakukan kebohongan, tanpa merasa malu dia akan hidup dengan penuh kebohongan. Jika itu diteruskan, maka lambat laun dia akan hilang kemanusiaannya. Akan rusak hati nuraninya atau kejiwaannya dan juga imannya. Terkait balasan di akhirat, kita lihat salah satu hadis yang menyebutkan tentang balasan bagi pendusta sebagai berikut. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpi beliau. Tadi malam aku bermimpi melihat ada 2 orang yang mendatangiku. Lalu mereka memegang tanganku. Kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati 2 orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gangcu dari besi. Gangcu itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuk. Kemudian dia tarik kembali. Lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut, dan dia tarik hingga robek pipi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya. Nah, di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jadi malaikat menjelaskan tentang kejadian yang beliau lihat. Orang pertama yang kamu lihat, dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai dengan yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Mimpi beliau itu tentu dengan bimbingan dari Allah, bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Yang disebut pendusta itu bukan hanya sumber beritanya atau sumber kebohongan, tetapi yang menyebarkannya juga walaupun dia tidak tahu bahwa berita itu bohong, artinya dia main sebar saja tanpa dicek dulu kebenarannya. Kita lihat hadis Rasulullah berikut ini. Cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Jadi apabila kita mendapatkan sebuah berita, apalagi kalau berita itu kedengarannya tidak mungkin, bacalah dengan teliti. Karena seringkali yang tidak mungkin itu memang tidak mungkin. Jadi jangan share artikel, foto, atau pesan berantai tanpa membaca sepenuhnya dan yakin akan kebenarannya. Bersikaplah tenang, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam bersikap maupun tergesa-gesa dalam menyebarkannya. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, ketenangan datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa dari setan. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi suatu berita, apalagi yang bersirikan hoax? Yang pertama, jangan mudah percaya berita dari internet. Yang kedua, jangan hanya percaya pada satu sumber. Yang ketiga, tetap berkepala dingin dan berpikir jernih. Itu sikap yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya bagaimana? Yaitu kita harus melakukan tabayun. Tabayun secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas benar permasalahannya. Perintah tabayun ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasyik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti,
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, kita tidak tahu ukuran fasik yang membawa berita itu. Jadi ketika kita menemukan berita, apalagi dengan ciri-ciri yang sudah Ibu sebutkan tadi, maka kita harus periksa jangan dengan teliti seperti yang dikatakan oleh ayat Al-Quran tadi. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah dalam tabayun tersebut? Ada sebuah metode yang dinamakan dengan kroket. Kroket adalah singkatan dari kemutahiran, otoritas, keakuratan, dan tujuan. Kita lihat penjelasannya. Ini metode yang dikembangkan oleh PPM UIN Syahid di Jakarta. Yang pertama adalah kemutahiran. Jadi ketika mendapatkan informasi, sebaiknya kita periksa dulu apakah hal tersebut telah dibahas lebih lanjut. Jadi suatu berita bisa jadi sudah dikoreksi dan berita lama bisa muncul dan viral lagi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada sumber yang lebih baru yang membahas informasi yang kita baca? Jadi kita lihat tanggal beritanya. Atau kita cari apakah ada yang terbaru atau yang lebih update tentang berita tersebut. Yang kedua, apakah informasi ini telah direvisi atau ditarik dari publikasi? Jadi kita harus mencari informasi tersebut. Yang kedua adalah otoritas. Maksudnya adalah dari mana sumber informasi yang kita baca. Adakah hal yang penting untuk menentukan seberapa bisa kita percaya dengan informasi tersebut? Pertanyaannya, siapa yang menerbitkan informasi ini? Apakah penerbit atau penulis dari informasi yang kita baca atau memiliki kualifikasi untuk menyampaikan informasi tersebut? Jadi misalnya kalau tentang hukum, mungkin dari kepolisian atau Kemenhumkam, tentang kebijakan pemerintah dari pejabat yang berwenang, beritanya itu. Jadi yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan berita tersebut. Yang ketiga, keakuratan. Jadi seberapa akurat atau faktual suatu informasi tentu adalah hal yang penting untuk kita periksa. Kita bisa memeriksa hal ini dengan melihat sumber lain atau memeriksa bagaimana informasi tersebut didapatkan. Jadi kita lihat sumbernya dari mana. Pertanyaannya, bagaimana penerbit atau penulis dari informasi yang kita baca mendapatkan informasi tersebut? Apa sumber mereka? Dari mana? Yang kedua, apa kata sumber-sumber lain mengenai informasi tersebut? Jadi kita lihat sumber-sumber lain. Jadi tidak dari satu sumber sebagai pembanding. Dan yang keempat adalah tujuan. Jadi hal yang tidak kalah penting adalah apa tujuan dari penulis atau penerbit mengeluarkan informasi tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah informasi ini fakta atau opini? Apakah ada agenda, misalnya agenda politik atau komersil dari informasi ini? Nah, berita ini berpihak kepada kelompok tertentu atau netral? Jika berpihak, kepada siapa? Jadi pasti ada unsur subjektif di situ. Jadi jika kita menemukan suatu berita, yang pertama, periksa reaksi emosional kita. Jadi biasanya berita itu suka membangkitkan emosi, membuat panik, membuat cemas, membuat marah. Jadi kita jangan langsung terpengaruh, tetaplah tenang. Yang kedua, ingat dari mana berita itu didapatkan. Yang ketiga, perhatikan judul beritanya. Yang keempat, waspadai kutipan berita. Kelima,
waspadai waktu tayang berita. Tadi sudah disebutkan, berita lama bisa muncul lagi. Apakah medianya itu kredibel? Kita lihat kredibilitasnya. Kadang banyak yang seperti kredibel yang terpercaya hanya beda titik atau belakangnya aja satu huruf itu bisa mengelabui. Padahal itu bukan dari sumber berita yang terpercaya. Jadi mereka membuat akun palsu. Periksa tautan ke sumber lain. Jadi misalnya kalau di internet kan kita mengetik sesuatu kan banyak muncul berbagai macam tautan. Kita baca semuanya sebagai pembanding. Cermati foto yang dipakai. Kemudian bandingkan berita dengan berita lain. Nah, apabila kita sudah berusaha meneliti, namun kita belum mendapat kepastian apakah ini hoax atau benar, maka sikap kita yang lebih baik adalah diam. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa diam, maka dia akan selamat. Kemudian apabila kita sudah memastikan kebenarannya, apakah informasi tersebut akan kita sebarkan begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Akan tetapi kita lihat dulu apakah ada manfaat dari penyebaran informasi yang memang sudah terbukti benar tersebut. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan justru berpotensi untuk menimbulkan salah paham, keresahan atau kekacauan di tengah masyarakat, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, maka hendaklah tidak langsung disebarkan. Jadi diam, atau minimal menunggu waktu dan kondisi yang tepat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah penjelasan tentang tabayun melawan hoax. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku sebagai penyebar hoax dan juga terhindar dari akibat hoax. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.